Bagi yang sudah bisa baca Quran, dinaikkan tingkatannya, tahfiz Quran. Tahfiznya apa? Surat-surat pendek dulu. Dari mulai amma yatasaalun sampai ke An-Nas, terserah. Mau amma yatasaalun ke An-Nas bagus, atau dari An-Nas habis itu Al-Falaq, habis itu Al-Ikhlas sampai ke atas. Diadakan musabaqah. Musabaqah lomba tahfiz Quran dalam rangka menyambut 1 Muharram. Juara 1 berangkat umroh. Setuju? Tiketnya dari mana? Itulah gunanya orang kaya. Orang kaya itu bukan rumahnya besar. Orang kaya itu bukan mobilnya mewah. Orang kaya itu bukan emasnya banyak. Karena semua akan tinggal. Orang kaya nyumbang tiket. Anak tahfiz Quran berangkat. Lomba azan. Saya di rumah saya sampai hari ini masih ada piala sebesar ini. Tertulis di bawah, tahun 1985 Abdul Somad juara 1 baca doa kunut beserta artinya, Madrasah Ibtidaiyah An-Najah kelas 1. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu membangkitkan kepercayaan anak-anak kita. Saya pede. Kenapa? Pernah juara 1, juara azan, juara puisi, juara baca doa kunut, juara jadi imam. Pede kita ke depan. Saya pernah ngelihat anak KKN semester 6 disuruh jadi protokol membawa acara kepada yang terhormat Bapak. Enggak terbiasa tampil di depan orang banyak. Kenapa demikian? Allah bisa karena biasa. Jadi ini lomba-lomba ini pengajian. Jangan hanya sekedar tabligh akbar pengajian, baca Quran, sambutan. Mantap acara di Kabupaten Tanah Tidung. Jadi kata sambutannya itu protokol Pak Bupati langsung. Pernah saya acara di satu daerah, Bupati, Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, RT, RW, Kadus, Kades sampai jam 12 malam. Nah, setelah itu barulah dipanggil. Berikut ini mari kita panggilkan Ustadz Abdul Somad untuk menyampaikan tausiah waktu seluas-luasnya. Apa lagi? Langsung kita orang udah teler semua. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya apa yang bisa membuat kita menjaga persatuan ukhuwah Islamiyah, jawaban yang pertama adalah pengajian. Namanya tabligh akbar, nuzul Quran, Isra Mi'raj, nisfu Sya'ban, tahun baru hijrah, kajian ibu-ibu, kajian sore. Jangan semuanya pengajian nggak pakai buku. Ustaz Abdul Somad tuh ngaji nggak pakai buku. Makanya tengok di channel Ustaz Abdul Somad, subscribe, like, share, and comment. Kalau di Pekanbaru ngajinya pakai buku, pakai kitab. Baca hadis, kitab At-Targhib wa Tarhib sudah hampir setengah. Tafsir surat Yasin khatam. Habis selesai tafsir surat Yasin, tafsir juz amma hampir khatam. Nah, ini semua penting. Baca Yasinnya sudah, makharijul hurufnya sudah, tahfiznya sudah. Tafsir surat Yasin. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa habis Yasin sallallahu alaihi wasallam? Baca, ternyata salah satu nama Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin. Jangan sampai anak kita lebih cerdas dari kita. Nanti anak kita pulang ke rumah nanya, mama, papa, ya, kenapa habis baca Yasin sallallahu alaihi wasallam? Sejak dari kecil udah gitu, jangan tanya-tanya. Mama nggak tahu ya, kata Ustadz Yasin itu nama Nabi Muhammad. Enggak, nama Nabi kita cuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad, Yasin, Toha, Al-Hasyr, Al-Aqib, Al-Fatih, Al-Khatim. Itu adalah nama-nama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka laminal mursalin. Inna, sesungguhnya, ka, engkau di situ siapa? Yasin, Yasin, wal Qur'anil Hakim. Innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad, laminal mursalin. Ada juga orang baca Yasin ini lamnya panjang. Innaka laminal mursalin. La, tidak, sesungguhnya engkau tidak Rasul. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya nggak pernah salah baca. Kenapa? Karena memang nggak pernah baca. Lebih baik pernah salah karena baca daripada nggak pernah salah karena nggak pernah baca. Tapi jangan salah terus. Sama seperti kita bawa mobil, lampu merah, udah hijau, sudah hijau mobilnya nggak jalan juga. Yang di belakang tidak akan marah, tidak akan klakson panjang, tidak akan maki-maki, nggak akan ngamuk-ngamuk. Hei, kenapa nggak jalan? Kenapa mereka tidak marah? Karena di atasnya ada tulisan belajar. Orang belajar tidak kena marah. Maka bapak ibu yang lagi belajar, tulis saja di depan nih, belajar. Tapi yang namanya belajar itu ada batasannya, dalam kurung 11 pertemuan. Kalau SIM sudah keluar, prit. Tanya Pak Kapolsek kita hadir. Pak Kapolsek nih Masya Allah, jam 12 tadi malam saya datang, beliau nyambut. Subuh ini ada lagi. Dalam pikiran saya, nggak tidur-tidur Pak Kapolsek. Masya Allah, tabarakallah. Beliau termasuk polisi yang masuk surga. Memangnya ada polisi masuk neraka Pak Ustadz? Ustadz pun ada masuk neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ketemunya itu di pengajian. Di mana Ustadz Somad jumpa Pak Bupati? Di pengajian. Di mana Ustadz Somad jumpa Pak Kepala Dinas? Di pengajian. Di mana Ustadz Somad jumpa Pak Ketua DPRD? Di pengajian. Di mana Ustadz Somad jumpa Pak Kapolsek? Di pengajian. Di mana jumpa Pak Dandim? Di pengajian. Kalau ketemunya di pengajian, insya Allah hatinya dijaga Allah, matanya dijaga Allah. Ketemunya di lobi hotel. Di hotel itu kan orang lewat macam-macam. Ada baju belum selesai udah diambil, ada kain kurang, ada bajunya udah siap kancing belum dipasang, ada resleting macet nggak jadi dipakai. Mau ditengok berdosa, mau tak ditengok mata ada. Tapi kalau kita ketemunya di masjid, insya Allah matanya terjaga, terpelihara, hatinya dijaga. Gak mungkin kita macam-macam kalau dalam pengajian, betul? Nah, inilah yang mesti dilakukan ini. Jadi nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah subuh tadi di Masjid Agung KTT, Ustadz Abdul Somad? Apa isi pengajiannya? Sesuai dengan tema yang ditetapkan, menjaga ukhuwah dengan 5 cara. Yang pertama adalah pengajian. Tapi kami nggak punya ustadz Pak Ustadz. Oh, banyak ustadz kita, alumni dari Al Khairat Palu, alumni dari Hidayatullah Balikpapan. Ini ustadz-ustadz yang luar biasa ini. Ustadz Somad, saya bukan luar biasa, saya biasa di luar. Saya biasa di luar tablik akbar pengajian. Memang kalau subuh itu saya minta di masjid, karena subuh itu waktunya syahdu, tenang. Ah, ini dibiasakan supaya pengajian-pengajian ada. Di rumah pun juga buat pengajian. Jangan sampai pertemuan di rumah hanya makan, foto, selfie, update status, habis itu tengok berapa like, berapa komen. Komen menyenangkan hati, ketawa. Komen menyusahkan hati, kumat darah tinggi, mati mendadak. Ustadz Somad, nanti acara makan di rumah ya, insya Allah saya datang. Tapi ada pengajiannya Pak Ustadz, jangan pakai tapi, wajib ada pengajiannya. Oh iya Pak Ustadz. Apa judulnya? Judulnya Pak Ustadz, supaya sholat. Hah? Kenapa sholat?
Karena di kantor saya sudah banyak yang nggak sholat Pak Ustadz. Hayya 'alas shalah. Pegawai di kantor saya di depan laptop komputer, pejam mata, diam, buka mata lagi. Kata dia sholatnya sholat batin. Ada aliran itu di kantor Bapak? Iya Pak Ustadz. Katanya sholatnya sholat batin. Oh bagus Pak, bagus. Nanti pas gajian suruh dia pejam mata. Apa ditanya duitnya mana? Gaji batin. Istrinya gitu juga. Kalau siang nanti dia mau minta makan, abang pejam mata, bayangkan di situ ada nasi, ada ayam, ada udang, ada kepiting. Ini makan siang apa namanya? Makan siang batin. Inilah penipu pembohong. Kalau ada ustadz yang mengajarkan begini, inilah ustadz sesat dan menyesatkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat, sekalipun tak pernah meninggalkan sholat. Waktu perang Khandaq, perang Parit, perang Ahzab, nggak bisa sholat karena mau diserang kafir musyrik. Nabi mengqadha sholatnya. Habis sholat isya digantinya semua. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya diganti. Tapi ini tidak bisa jadi dalil Bapak Ibu keluar kota main rapel begini. Kalau perjalanan jauh jamak qashar. Saya dengan Habib Muhammad Barakbah berapa hari ini berkeliling. Kami sholatnya jamak qashar. Sholat zuhur ditarik ke asar, jamak takhir. Sholat asar ditarik ke zuhur, jamak takdim. Usollinya Pak Ustadz, usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilail asri jam'an takdiman ma'muman lillahi ta'ala. Iya kalau jamaahnya masih anak muda. Kalau udah tua sesak napas ngapalnya. Dibaca ujung hilang pangkal, dibaca pangkal hilang ujung, dibaca tengah hilang ujung dan pangkal. Saya orangnya nggak terlalu ribet. Bagi yang bisa ngapal, hafal. Usolli fardhul asri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi zuhri jam'an taqdiman ma'muman lillahi ta'ala. Tapi bagi yang nggak bisa ngapal, pahamkan aja ini sholat zuhur 2 rakaat jamak qashar dengan asar jamak takdim jadi makmum. Allahu akbar, sah. Islam ini mudah, jangan dipermudah. Islam ini jangan dipersulit. Islam ini mudah, tapi jangan pula terlalu dipermudah. Islam ini mudah. Sholat itu nggak perlu tegak, rukuk, sujud. Yang penting pejam mata, ingat, selesai. Ini aliran-aliran sesat bisa bertebaran diterima. Salah satu sebabnya gara-gara apa? Tidak ngaji. Kalau dia ngaji, pasti hatinya tergantung dengan Habib. Kalau ada masalah dia akan nanya, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Ini ada masalah-masalah gini. Ini ada ustadz yang baru datang ke kampung kami, katanya dia sudah wusul, sudah sampai. Orang kalau sudah wusul nggak perlu sholat lagi katanya. Betul, dia itu udah wusul. Betul Habib, betul. Wusul kemana? Wusul ke neraka jahanam. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Saya berada di Kabupaten Tanah Tidung bangga. Kenapa? Karena semua pimpinan forum komunikasi pimpinan daerah kabupatennya adalah orang-orang yang sholat pada waktu paling mustajab, sholat subuh. Amin ya rabbal alamin.